حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk menjalankannya. Ila akhir ayat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 97. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rasa kemauan untuk datang menjalankan ibadah ke rumah ibadah. Dan yang sangat penting sekali adalah diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Mudah-mudahan keistiqomahan hati itu kita selalu mendapat yang terbaik di sisi Allah. Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Zulqaidah. Ramadan sudah kita jalani, Syawal sudah kita lewati, Zulqaidah dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berada di ibadah yang agung, yaitunya di Zulhijjah, ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hidup selalu dengan pengorbanan. Mudah-mudahan dengan pengorbanan tersebut, besar dan kecil, kita jalani dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, li, ada li di sana. Li itu untuk seluruhnya, tidak membagi, untuk Allah. Maka niat menentukan setiap langkah yang kita langkahkan,
tanamlah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagian saudara-saudara kita yang diizinkan Allah memenuhi panggilan Allah ke Baitullah sudah mulai berangkat, ada yang dalam perjalanan. Jadi 3 bulan ini masa proses pelaksanaan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, kenapa ibadah haji tersebut begitu agung dan mulia? Jadi bagi yang belum, tanamkan dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah di Baitullah. Bagi yang sudah, kita berharap semoga mendapat ibadah haji ataupun umrah yang mabrur di sisi Allah. Yang belum, mari tanamkan niat lagi. Ataupun ingin mengulang lagi. Hadirin kaum muslimin, ibadah haji itu adalah mengajak mengunjungi. Jadi kita sengaja, bukan sambilan, sambil piknik, pergi jalan-jalan, bukan. Karena itu ibadah. Jadi haji itu ibadah, umrah ibadah, tilawah Al-Quran ibadah, korban juga ibadah, sholat ibadah. Dalam rangka adalah taqarrub ilallah. Kita mendekat kepada Allah dengan jalan wasilah perantara ibadah tersebut. Jadi kalau kita tidak dipanggil oleh Pak Haji, oleh Bu Haji, oleh orang, jangan marah pula. Itu ibadah. Tidak apa-apa. Kembalikan niat kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ilmu fiqih, pelaksanaan ibadah haji itu hukumnya ada beberapa. Yang pertama, ada hukumnya wajib 1 kali seumur hidup bagi yang diberikan kemampuan istita'ah untuk itu, untuk menjalankannya. Mampu sehat kita, jasmani, rohani, mampu harta, pergi, pulang, pergi, yang ditinggalkan. Payah do, untuk pulang dah do, itu masalah do. Payah do, pulang dah do, yang ditinggalkan dah ada, itu masalah juga. Jadi ada harta untuk pergi, untuk pulang, dan yang ditinggalkan. Itu wajibnya 1 kali seumur hidup bagi yang diberikan kemampuan untuk itu. Aman dalam perjalanan. Beberapa tahun yang silam kan kita kan dilarang itu, belum boleh. Kenapa? Belum aman. Mungkin dalam kondisi-kondisi yang tidak menentu bagi kesehatan jamaah. Boleh, tidak, jangan. Karena nanti itu akan timbul masalah. Nah, kalau sudah aman, boleh. Nah, sekarang kan sudah dibolehkan lagi. Hadirin kaum muslimin, sunnah yang keduanya, jadi kalau ada ingin naik haji, ibadah haji yang kedua kali, hukumnya sunnah, tidak wajib lagi. Dan makruh hukumnya untuk pelaksanaan ibadah haji lagi, sementara yang di sekelilingnya ada yang tidak makan. Hati-hati itu. Awak bolak-balik pergi haji dan umrah, tetangga awak ada yang tidak makan. Itu masalah itu. Mukaruh hukumnya kalau ilmu fikih seperti itu. Lebih baik tidak. Beri itu. Santuni itu. Kasih makan itu. Bahkan hukumnya jatuh haram kalau tak kalah nyampai di sana mengadakan permasalahan. Buat maksiat, ingin membuat hal-hal yang aneh-aneh, atau menjadikan ingin dikenal orang lah. Akhirnya berbuatlah perbuatan-perbuatan yang maksiat di sana. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Hukum dasarnya wajib 1 kali seumur hidup bagi yang diberikan kemampuan untuk itu. Ada biaya pergi, pulang, dan yang ditinggalkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kenapa
kita disyariatkan berlomba-lomba ingin melaksanakan ibadah di Baitullah, di tanah haram, di kota Mekah Al-Mukarramah. Di antaranya adalah bahwa salat yang sangat agung dan ibadah-ibadah lainnya sangat mulia di Baitullah tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salatul fil masjid hadza, salat di masjidku ini afdalu min alfi fiha, lebih utama, lebih afdal pahalanya, fadilahnya, keutamaannya dibandingkan dengan salat di tempat yang lain, kata Rasul, yaitunya 1000 bandingannya. Satu kali kita salat di sana, di Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, satu kali salat subuh 1000 kali salat di tempat-tempat yang lain, termasuk tempat awak. Ilal Masjidil Haram, kata Rasul, kecuali di Masjidil Haram. Nah, kalau di Masjidil Haram itu bandingannya 1 berbanding 100.000. Masya Allah, luar biasa. Makanya berlomba-lomba. Bahkan Rasul menyatakan pahala fadilah antara umrah satu dengan umrah yang lain, al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Kafarat itu penebus dosa. Umrah satu dengan umrah berikutnya itu penebus dosa. Wal haju mabrur, kecuali yaitunya haji yang mabrur, lahu laisul jaza ilal jannah, baginya tidak ada balasan kecuali surga yang dijanjikan oleh Allah. Makanya berlomba-lomba kita untuk tanamkan di dalam kalbu kita, niat kita untuk melaksanakan ibadah di sana, dalam rangka kita untuk meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa ibadah haji yang mabrur itu? Contoh di antaranya adalah inal barala hajil it'amu ta'am. Salah satunya adalah dia suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan, bahkan termasuk kepada orang yang tidak membutuhkan. Beri, suka memberi. Wa thayyibul kalam, dan ucapannya, perkataannya terpelihara, yang baik-baik. Kalaulah pulang awak dari Mekah Al-Mukarramah, ibadah haji dan umrah, maka sukalah memberi. Ya, mau kasih haji yang mabrur itu berubah sikap perilakunya, tindak tanduknya, dan ucapannya itu terjaga. Jangan lebih parah lo dari dulu. Itu tidak baik, tidak benar itu. Makanya tanamkan dalam diri kita agar kita mendapat ibadah-ibadah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah haji tersebut adalah sangat diidam-idamkan. Kadang ada yang beranggapan itu kan pergi habiskan duit saja, nghabiskan uang saja. Di tanah air juga habis uang kita, habis juga duit kita. Tapi kalau ingin nilai punya yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aturan Allah dan Rasul, bukan aturan hawa nafsu dan kehendak diri saja. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, bagi kita yang di tanah air yang belum Allah izinkan, ibadah yang agung bagi kita adalah pelaksanaan ibadah kurban. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat karena Allah, kurban karena Allah, bukan karena yang lain.
Bukan karena sesuatu. Ibadah itu dek karena awak tokoh masyarakat, jangan, karena Allah. Dek mantu awak ustaz, jangan, karena Allah. Ibadah itu salah itu. Ujung niat kita kan sudah lillah. Kalau sudah lillah, maka jangan campurkan lagi. Satu-satunya karena Allah. Dengan niat tersebut, maka ibadah kita akan lurus di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu, lebih kurang 1 bulan lagi, insya Allah lebih kurang 1 bulan lagi kita akan menyelenggarakan ibadah kurban. Bagi yang belum mendaftar, mari ikut mendaftar sebagai peserta ibadah kurban. Cicilan motor sebulan taluk 500.000. Ini kurban, kendaraan di akhirat. Motor tuh tak kalau meninggal tinggal tuh, mobil tuh meninggal wah tuh tinggal itu. Ini kendaraan di akhirat yang menjadi qarib, kurbanan, qaraba, mendekat. Makanya Rasul menyatakan bahwa siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, mangqaraba korbanan fihi fabi awali fitrah, dia kembali kepada fitrahnya. Suci dia lagi. Katsrat min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban tersebut, ghufiralahu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Masya Allah. Jadi sebab itu mari kita sama-sama menyelenggarakan ibadah korban. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah mengampuni, memaafkan seluruh kealfan dan kekilafan yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.